Halo Virtue Hunters, saat ini saya ingin mengajak para Virtue Hunters untuk menjelajah gereja terkenal di Singapura, yaitu Gereja Novena. Gereja di mana banyak doa dikabulkan. Yuk ikuti perjalananku. Kita naik MRT ya. Kita sudah sampai di Novena ya. Kita harus jalan kaki sekitar 5 menit sampai 7 menit untuk menuju ke gereja Novena. Spesial ya, disajikan jadwal misa untuk devosi novena beserta jam misanya. Naik ke atas. Akhirnya kita sampai di gereja novena. Saya masih memiliki sedikit waktu, walaupun agak terlambat, untuk mengikuti devosi novena di hari Sabtu ini. Devosi ini sangat terkenal karena begitu banyak doa-doa yang dikabulkan melalui devosi ini. Saya pun sempat mengalami sukacita di mana doa-doa saya waktu itu dikabulkan lewat doa novena ini. Saya masih ingat sekali di tahun 2008 ketika saya berjuang untuk ingin masuk ke salah satu perguruan tinggi negeri nomor 1 di Singapura. Saya belajar begitu keras dan saya berdoa juga dengan begitu keras lewat doa novena. Doa novena yang saya lakukan waktu itu adalah doa 9 kali novena di waktu yang bersamaan. Jadi saya waktu itu menghabiskan waktu mungkin 1 jam untuk berdoa novena di gereja ini, dan doa saya dikabulkan. Walaupun nilai ujian saya waktu itu sangat-sangat di ambang batas ya, tetapi apapun itu hasilnya tetap doa saya dikabulkan, dan pengharapan itu memang tidak pernah mengecewakan. Dan kini mungkin sekitar 17 tahun setelah saya tinggalkan, saya bisa kembali lagi ke gereja ini. Ini adalah pertama kali saya mengikuti devosi novena setelah saya meninggalkan Singapura. Dan sekarang gereja ini karena telah melalui restorasi, sehingga kita lihat di dalam nanti ada banyak sekali perubahan dan perluasan yang kita bisa mengindikasikan bahwa banyak kontribusi dari komunitas Singapura terhadap gereja ini, karena mereka percaya banyak dari doa-doa mereka dikabulkan. Saya sedikit tahu beberapa doa yang diucapkan, yang dimohonkan oleh masyarakat di Singapura ini, seperti doa memohon keturunan kepada Santo Gerardus, kemudian doa ingin keberhasilan studi, doa untuk penyembuhan penyakit, dan doa-doa lainnya yang mungkin saya tidak tahu apa yang mereka doakan. Tetapi gereja ini sangat-sangat terkenal dengan devosi novenanya. Rupanya acara sudah mau dimulai dan saya agak terlambat ya. For my family members who are ill, for disabled members of our society, for those struggling to find meaning and happiness in life, for the intentions of those who have written petitions during the past week. In silence now, we lift up prayers in our hearts. Let us pray.
Akhirnya misa devosi novena telah selesai dan saya memiliki waktu untuk mereview gereja ini. Gereja ini dibuka pada tahun 1950 dan sampai sekarang, khususnya di tahun 2014, gereja ini direnovasi besar-besaran karena sudah tidak mampu menampung semakin banyaknya umat yang menghadiri baik acara devosi maupun acara misa. Tempat ini saya pernah berdoa waktu itu mengenai keberhasilan studi saya, dan biasa setelah misa devosi novena, umat masih berdoa kepada Bunda Penolong Abadi, kepada Santo Gerardus Majela, dan doa-doa intensi pribadi yang lain. Salah satu hal yang sangat unik dari gereja novena ini adalah 24 kaca jendela patri yang terukir di gereja ini. Jendela kaca patri ini didesain oleh artis pengrajin dari Italia yang dimana mereka secara khusus mendirikan workshop atau bengkel mereka di Singapura dan membutuhkan waktu sekitar 4 tahun untuk menyelesaikan ke-24 kaca patri tersebut. Nampak di bagian kiri terdapat ukiran yang menggambarkan Yesus bertemu dengan wanita Samaria. Berikut adalah patung dari Santo Gerard Majela, di mana biasa para devosan memohon kepada Santo Gerard perihal keinginan mendapatkan keturunan. Pohon Natal ini di malam hari sangat megah dengan lampu-lampunya. Nanti kita akan saksikan. Kita menuju bagian depan ya. Setelah devosi novena, saya memiliki kesempatan untuk menjelajahi gereja ini. Merupakan patung dari Santo Alfonsus Maria de Liguori yang sering kita doakan di doa novena. Ini adalah bangunan depan tampak gereja ya. Pilar-pilar megah. Gereja ini sudah direnovasi ya. Terakhir saya berada di sini di tahun 2010, kondisinya belum semegah ini. Di bagian ini terdapat ucapan terima kasih dari para umat yang dikabulkan doanya. Bagi mereka yang sudah berkeluarga namun belum memiliki keturunan, mereka berdoa kepada Santo Gerard Majela.
banyak ucapan terima kasih, Thanksgiving seperti ini. Mungkin karena kelahiran sang buah hati. Ada peristiwa iman yang saya alamin secara personal di gereja ini, karena waktu itu saya cukup nekat ya untuk resign dari pekerjaan, sementara saya menunggu hasil dari ujian saya untuk masuk ke Universitas Negeri di Singapura ini untuk ambil master degree. Waktu itu saya belum mengetahui apakah saya akan diterima atau tidak, tapi saya cukup beriman bahwa apapun itu saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya sambil menunggu hasil dari ujian saya. Tapi puji Tuhan, akhirnya saya diterima dan saya benar-benar tidak bisa membayangkan jika saat itu saya tidak sampai diterima dan saya gagal masuk ke universitas. Mungkin waktu itu saya akan mengalami berbagai macam hal yang tidak enak ya, cari pekerjaan lagi, kemudian juga mungkin juga ada sedikit malu di hadapan keluarga saya karena saya dipandang terlalu nekat dan terlalu pede. Tetapi Tuhan berkata lain. Begitu banyaknya permohonan yang dikabulkan melalui doa novena, saya pun tidak sengaja menemukan buku ini. Buku yang ditulis untuk memperingati 75 tahun berdirinya gereja ini dari tahun 1950 hingga 2025. Buku yang ditulis oleh para jemaat yang telah mendapatkan pengalaman-pengalaman dan pertolongan dari Tuhan. Namun saya sendiri jujur belum membacanya. Demikian penelusuran gereja kali ini. Tetap berdoa ya guys ya, tetap berdoa. Berdoa novena. Doamu pasti dikabulkan. Kita butuh waktu, kita butuh bersabar. Terkadang doa memang sepertinya tidak dikabulkan, sepertinya kita mengalami kegagalan. Tetapi apa yang bisa kita tengok pada akhirnya adalah bahwa Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Doamu yang mungkin tidak dikabulkan itu merupakan suatu jawaban. Karena mungkin jika doamu dikabulkan, maka kamu akan mendapatkan masalah baru. Karena kadang keinginan kita itu berlawanan dengan suatu hal yang sebenarnya itu ternyata bukan untuk kebaikan kita. Itu apa yang saya alami dan saya benar-benar yakini bahwa Tuhan itu bisa memberikan suatu jawaban bahkan dari doa yang tidak dikabulkan. Tetaplah kita semua beriman dan berjaga-jaga. Dadah.